Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Asia jadi satu-satunya kesempatan bagi sepak bola Rusia. FIFA dan UEFA sepakat untuk menangguhkan sepak bola Rusia usai invasi yang telah dilakukan ke Ukraina. Menteri Olahraga Rusia yakni Oleg Matishin telah mengajukan banding kepada CAS terkait putusan dari FIFA dan UEFA tersebut. Dengan adanya penangguhan ini, Rusia kemungkinan akan beralih ke sepak bola Asia. Mereka kemungkinan akan menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Harapannya Rusia dapat memainkan turnamen resmi dan bergabung dalam kompetisi internasional. Kylian Mbappe alami cedera. Kylian Mbappe kemungkinan bakal absen dalam duel Real Madrid melawan PSG di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. PSG harus kehilangan Kylian Mbappe dalam laga sepenting ini. Diketahui winger Prancis itu mengalami cedera di sesi latihan. Menurut Marca, Mbappe akan menjalani sejumlah pemeriksaan intensif dalam 48 jam ke depan, dan PSG perlu mengetahui tingkat keparahan cedera dari Kylian Mbappe. Kemungkinan cedera Mbappe tidaklah terlalu parah, sehingga tidak perlu sampai absen berbulan-bulan. Meski begitu, paling tidak dia bakal absen dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Oblak optimis Atletico Madrid bisa raih tiket Liga Champions pada musim depan. Penjaga gawang Atletico Madrid yakni Jan Oblak optimis timnya bisa mengamankan 1 tiket Liga Champions di musim depan pada akhir musim nanti. Oblak mengatakan saat ini mereka memainkan Liga Mini termasuk bersama Barcelona, Real Betis, Real Sociedad dan juga Villarreal untuk bisa mengamankan 2 tiket Liga Champions pada musim mendatang. Setelah 27 pertandingan di musim ini, Atletico Madrid tercatat menduduki peringkat keempat klasemen sementara La Liga Spanyol dengan torehan 48 poin. Mereka memiliki torehan yang sama dengan Barcelona yang berada di posisi yang ketiga, namun menyisakan 1 pertandingan tunda. Di bawah Atletico Madrid ada Real Betis, Real Sociedad dan juga Villarreal yang siap untuk menyusul Atletico Madrid jika tak mampu mempertahankan penampilan positif mereka. Lawan Juventus, Villarreal tanpa Alberto Moreno. Kabar kurang sedap untuk para penggemar Villarreal. Ini terkait kondisi bek sayap kiri mereka yakni Alberto Moreno. Ex-pemain Liverpool itu menjadi salah satu andalan pelatih Unai Emery. Sejauh musim 2021-2022, ia sudah tampil sebanyak 35 pertandingan. Kini Alberto Moreno mendekam di ruang perawatan dan Villarreal mengumumkan yang bersangkutan mengalami cedera ACL dan petualangannya di musim ini diresmikan telah berakhir. Football Italia melaporkan bahwa Moreno dipastikan tidak akan tampil kalau Villarreal berjumpa dengan Juventus pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions nanti. Cetakan 2 gol ke gawang Everton, Harry Kane lewati catatan gol dari Thierry Henry. Tottenham Hotspur sukses meraih poin penuh dalam lanjutan Liga Inggris usai melipas Everton 5-0. 5 gol Tottenham hadir dari brace dari Harry Kane, 1 gol dari Son Heung-min dan juga Sergio Reguilon serta gol bunuh diri dari Michael Keane. Bagi Harry Kane, 2 gol tersebut membuatnya naik ke peringkat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Premier Inggris. Harry Kane yang sebelumnya berada di posisi ke-7 menggeser mantan pemain Arsenal yakni Thierry Henry. Penyerang timnas Inggris itu sekarang sudah mengoleksi 176 gol dan sudah melewati torehan 175 gol milik Thierry Henry. Dan kini Harry Kane hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk menyamai legenda Chelsea yakni Frank Lampard yang kini berada di tangga yang ke-5. Nottingham Forest bertemu Liverpool di perempat final Piala FA. Klub Liga Championship yakni Nottingham Forest memastikan 1 tempat di perempat final Piala FA dan ia akan menantang Liverpool setelah mengalahkan Huddersfield 2-1 pada putaran yang ke-5. Hasil ini membuat Nottingham Forest dipastikan bakal bertemu dengan Liverpool dan rencananya pertandingan perempat final ini akan digelar pada Minggu 20 Maret 2022 dan akan berlangsung di Stadion City Ground.
Scholes sebut Manchester United tak bisa harapkan Rangnick. Legenda Manchester United yakni Paul Scholes mengecam keputusan klub atas penunjukan Ralf Rangnick. Ia mengaku bingung dengan manajer interim tersebut. Rangnick ditunjuk untuk menjadi pelatih jangka pendek pada Desember yang lalu dan bakal menjadi konsultan setelah musim ini berakhir. Keputusan itulah yang membuat Scholes merasa bingung. Menurutnya CV pelatih berusia 63 tahun tersebut tidaklah meyakinkan. Scholes menilai Rangnick tidak pernah melatih tim sebesar Manchester United. Selain itu, ia hanya membalas klub 2 tahun dalam 1 dekade terakhir. Kekalahan 1-4 Manchester United dari Manchester City memang memunculkan banyak kritik dari para penggemar dan juga pakar sepak bola. Scholes melihat pemain Manchester United terlihat melempem dalam pertandingan melawan City tersebut. Pemain Manchester United seolah-olah tersesat di lapangan. Padahal Scholes menilai mantan klubnya tersebut bermain sangat baik pada 20 menit pertama. Namun di babak kedua Manchester United tampil sangat buruk. Rangnick bilang Ronaldo cedera, banyak yang tak percaya. Absennya Cristiano Ronaldo dalam derby Manchester mematik polemik. Pelatih Manchester yakni Rangnick mengatakan Ronaldo cedera, sementara adik CR7 berkata sebaliknya. Rangnick menyatakan tak bisa memaksa pemain untuk tampil jika mereka tidak merasa nyaman. Pernyataan itu keluar setelah Ronaldo absen dalam kekalahan Manchester United dari Manchester City. Rangnick mengatakan kalau Ronaldo tidak ikut perjalanan ke Etihad Stadium karena mengalami cedera pinggul. Rangnick menjelaskan kalau dokter klub menemuinya pada Jumat pagi sebelum latihan. Dokter bilang Ronaldo tidak bisa latihan karena beberapa masalah dengan pinggulnya. Legenda MU yakni Roy Keane terang-terangan mempertanyakan alasan dari Rangnick. Mantan kapten Manchester United itu menilai CR7 selama ini seperti mesin dan sangat jarang untuk mengalami cedera, sehingga ia merasa alasan Rangnick tersebut seolah dibuat-buat. Pemain Arsenal dijanjikan bonus kalau lolos ke Liga Champions. Posisi 4 besar selalu menjadi target yang realistis untuk klub besutan dari Mikel Arteta. Pasalnya mereka seringkali terdampar jauh dari sana. Musim lalu saja The Gunners cuma bisa menempati peringkat ke-8 di klasemen akhir. Kalau berhasil finish di posisi 4 besar, Arsenal dipastikan bakal ikut Liga Champions pada musim mendatang. Sebuah kompetisi yang tak pernah lagi diikuti oleh mereka sejak musim 2016-2017 yang lalu. Arsenal dikabarkan siap merayakan kalau keberhasilan itu benar-benar bisa tercapai. Dilansir dari Mirror, manajemen klub menjanjikan bonus hingga 500.000 pounds atau sekitar 9,4 miliar rupiah jika mereka berhasil meraih tiket Liga Champions pada musim ini. Antonio Conte akui tidak mudah untuk mengubah Tottenham Hotspur. Pelatih Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte mengakui tak mudah mengubah timnya di dalam dan di luar lapangan jelang laga melawan Everton pada pekan ke-28 Liga Premier Inggris. Meski begitu, Conte mengakui menikmati beberapa bulan terakhir di Spurs karena timnya terus bertarung untuk mengubah keadaan. Menurut Conte, ini merupakan tantangan untuk dirinya yang membutuhkan kesabaran. Ia menjelaskan saat ini di Tottenham, dirinya memiliki target yang berbeda dengan klub yang ia tangani sebelumnya. Saat ini Tottenham Hotspur tengah memiliki target untuk mengakhiri musim di posisi 4 besar Liga Inggris. Maki Xavi mulai terlihat di Barcelona. Kinerja Xavi Hernandez bersama Barcelona sempat menjadi pertanyaan besar para pendukung pada Januari atau awal tahun yang lalu. Kalah dari Piala Super Spanyol dan tersingkir di ajang Copa del Rey membuat posisi Xavi Hernandez dipertanyakan. Namun 8 pekan berlalu, Blaugrana kini menunjukkan konsistensi permainan di bawah komando dari Xavi Hernandez. Frenkie de Jong dan kawan-kawan terus menunjukkan peningkatan dan kerap menjadi lebih baik pada setiap pekan. Barca kini menduduki kursi ketiga dengan mengantongi 48 poin, sama dengan yang dimiliki oleh Atletico Madrid. Xavi menilai timnya telah berkembang dengan sangat baik dan meyakini masih ada ruang untuk pasukannya melakukan perbaikan dari pekan ke pekan untuk kembali menjadi yang terbaik di dunia. Laporta enggan bahas Haaland agar harganya tidak naik. Barcelona dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Erling Haaland.
Ditanya soal ini, Presiden Barcelona yakni Joan Laporta enggan membeberkan secara mendetail. Belakangan Barcelona disebut-sebut menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkan Erling Haaland. Kabarnya perwakilan Barcelona termasuk Xavi Hernandez sudah terbang ke Jerman untuk menemui striker berusia 21 tahun tersebut. Joan Laporta membantah jika telah terjadi negosiasi dalam pertemuan itu. Laporta mengatakan akan menghubungi Dortmund terlebih dahulu jika memang tertarik kepada Haaland. Ditanya lebih lanjut soal transfer Erling Haaland, Joan Laporta enggan bicara secara belak-belakan. Dia tidak mau harga Haaland jadi makin mahal jika dikaitkan dengan kubu Barcelona. Barcelona sepakat datangkan Andreas Christensen. Status Christensen yang akan bebas transfer membuat beberapa klub Liga Inggris dikabarkan tertarik untuk meminang Christensen. Akan tetapi pakar transfer yakni Fabrizio Romano mengatakan bahwa Christensen telah menolak tawaran dari klub Liga Inggris lainnya lantaran menghormati Chelsea. Fabrizio Romano justru melaporkan bahwa bek asal Denmark tersebut justru semakin mendekat dengan klub Spanyol yakni Barcelona. Fabrizio melaporkan bahwa Christensen sudah sepakat untuk pindah ke Barca pada musim panas nanti. Kesepakatan verbal dilaporkan sudah terjalin dengan tes medis keduanya bakal dijalani dalam waktu yang dekat ini. Pertemuan terakhir pada pekan depan dianggap menjadi hasil final untuk penyelesaian akhir detail transfer dari Christensen. Barcelona sendiri dikabarkan telah menawarkan bek berusia 25 tahun tersebut dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Marcus Rashford pertimbangkan pergi dari Manchester United. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa itu mengabarkan bahwa Marcus Rashford tengah menimbang ulang masa depannya di Manchester United. Ada penyebab Rashford kini mempertimbangkan pergi dari Manchester United. Ini dikarenakan jam bermainnya yang mulai menurun. Sebulan terakhir, Rashford memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Sebagai gantinya, Rashford lebih suka memainkan Anthony Elanga di lini serangnya. Menurut berita yang beredar, ada salah satu klub yang sudah ambil ancang-ancang untuk mendapatkan Marcus Rashford. Mereka adalah klub asal Prancis yakni PSG. PSG memproyeksikan Rashford sebagai pengganti dari Kylian Mbappe yang akan pindah ke Real Madrid pada musim panas nanti. Atletico Madrid berniat bajak Wijnaldum dari PSG. Masa depan Georginio Wijnaldum di PSG sempat menjadi tanda tanya. Ia bahkan pernah disebut akan pergi dari Park the Princess pada Januari kemarin. Kabar kepergiannya kemudian sempat mereda, tetapi kini spekulasi soal masa depannya kembali muncul. Kabarnya ada klub yang baru berniat untuk merekrut Wijnaldum. Klub tersebut adalah Atletico Madrid. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Atletico Madrid siap menawar Wijnaldum seharga 20 juta euro pada musim panas mendatang. Ia diketahui kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru di PSG, dan Wijnaldum pun tidak bisa mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter secara reguler di lini tengah klub asal kota Paris tersebut. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.